Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat terbesar adalah Allah memberikan kita tubuh yang sehat dan waktu luang sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran akidah akhlak pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 hari ini. Ya, kita masuk pada pelajaran yang keempat ya, pelajaran keempat Islam agama yang sempurna. Silakan kalian buka bukunya halaman 69 ya. Islam agama yang sempurna. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang keempat, kita pekan lalu sudah membahas tentang pelajaran yang ketiga, yaitu Islam adalah agama yang mudah. Ya, pekan lalu kita menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan kemarin kita juga telah membahas dan memberikan contoh-contoh tentang kemudahan agama Islam, ya. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat, Islam adalah agama yang sempurna. Silahkan lihat bukunya halaman 69. Islam adalah agama yang sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Nah, kewajiban umat Islam adalah ittiba, yaitu mengikuti. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Silahkan kalian buka bukunya halaman 69. Ada di situ firman Allah, surat Al-Maidah ayat 3, yang mana Allah firman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah firman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu, ya. Jadi agama Islam ini, agama kita ini telah sempurna, gak boleh ditambah dan gak boleh dikurangi lagi ibadah-ibadahnya. Nah, kewajiban kita umat Islam ini adalah untuk ittiba saja, mengikuti apa yang sudah sempurna ini, ya. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam telah sempurna. Seorang hamba tidak boleh menambah-nambah ibadah dan menguranginya. Nih ya, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Bahwasanya agama kita ini, agama Islam telah sempurna. Gak boleh siapapun, dimanapun, kapanpun seseorang dia menambah-nambah ibadah atau menguranginya, ya. Gak boleh tambah-tambah ibadah dan menguranginya. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna. Nah, kita akan memberikan contoh nih. Contoh menambah-nambah dalam ibadah. Nih, apa saja? Yang pertama, seseorang sholat subuh 3 rakaat. Ya, benar atau tidak? Tidak, salah. Sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Nah, kan tapi ada seseorang yang sholat subuh 3 rakaat. Supaya apa? Supaya pahalanya lebih banyak. Nah, ini kesalahan, ya. Tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai ajaran, tidak sesuai syariat. Di kelas 2 akidah kalian telah membahas syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kalau ada orang yang sholat subuh 3 rakaat berarti dia tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat subuh sebanyak 2 rakaat, tidak ditambah, ya. Jadi orang yang sholat subuh sebanyak 3 rakaat dia telah salah. Meskipun dia berkeyakinan agar pahalanya itu lebih banyak, agar pahalanya itu berlipat ganda, ya. Salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Kemudian contoh yang kedua, contoh menambah-nambah dalam Islam, dalam ibadah di agama Islam, ya. Seseorang berbuka puasa pada waktu Isya, ya, supaya pahalanya lebih banyak. Ya kan, kalau kita berbuka puasa itu pada waktu apa? Maghrib. Ketika azan maghrib kita berbuka puasa.
iftar, ya. Nah, ada seseorang dia berbuka puasa pada waktu Isya. Pas azan Isya jam 7 atau 7 lewat, ya. Supaya pahalanya lebih banyak. Akan tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dia telah menambah-nambah jumlah atau menambah-nambah ibadah di dalam agama Islam. Kemudian contoh yang ketiga, seseorang menyembelih hewan kurban dengan kuda supaya pahalanya lebih banyak, ya. Dia menyembelih kurban dengan kuda, bukan dengan kambing atau dengan sapi, ya. Dia pakai kuda biar pahalanya lebih banyak, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyelisihi syariat, menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyembelih, ya, hewan kurban dengan kambing atau dengan sapi atau dengan unta, tidak ada pernah dengan kuda, ya. Tidak boleh, ya. Itu termasuk contoh menambah-nambah dalam ibadah yang masih banyak lagi, ya. Ada suatu bukan peribahasa, apa namanya, pepatah Arab yang mengatakan ziyadatun fil kamal nuqsanuhu, ya. Tambahan pada sesuatu yang sudah sempurna itu merupakan pengurangan, ya. Contohnya, ya, ada yang sudah sempurna nih, ada sesuatu yang sudah sempurna tapi diberikan tambahan, jadinya cacat, jadinya jelek. Contoh, kita nih semua manusia udah punya mata dua, ya. Mata kita dua semuanya, nggak ada matanya satu. Nah, kalau seandainya mata kita ditambah jadi satu lagi, ya, di jidat ditaruh lagi mata satu, jadi 3 matanya. Nah, itu tambah bagus atau tambah jelek? Ya jadi jelek, ya. Karena tambahan dalam sesuatu yang sudah sempurna itu menjadi kurang, ya. Contohnya juga, kita punya kuping 2, dikurangin 1, bagus apa jelek? Jelek, ya. Kita punya tangan 2, ditambah lagi 1, bagus apa jelek? Jelek. Ya, itu makanya sesuatu yang ditambah, ya, sesuatu yang sudah sempurna akan tapi diberikan tambahan-tambahan itu justru membuat jadi kurang, membuat jadi jelek. Makanya dalam agama Islam yang sudah sempurna ini jangan ditambah-tambah lagi, jangan dikurang-kurangi juga, ya. Seperti ini contoh-contohnya tadi ada 3 tuh. Atau contoh yang lebih gampang lagi tadi tuh, kita punya mata 2. Kalau ditambah 1 tambah bagus apa tambah jelek? Malah tambah jelek, ya. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pelajaran ketiga, Islam adalah agama yang sempurna, ya. Kita harus meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi sedikit pun, karena kewajiban kita seluruh umat Islam adalah untuk mengikuti yang telah sempurna itu. Dalilnya dari surat Al-Maidah ayat 3. Silahkan bisa lihat bukunya juga tadi, halaman 69, ya. Dan kita telah membahas contoh-contoh menambah-nambah dalam ibadah yang mana semuanya itu salah, ya. Ada pembahasan yang terlewat. Dengan demikian tidak boleh seorang muslim menambah-nambah ibadah apapun dalam agama, karena agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Jadi kewajiban bagi kita untuk apa? Mengikuti saja. Kita tinggal menjalankan saja. Gak usah kita tambahin, gak usah tambah kurangin, gak usah kita kurangin. Tapi kita menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa kalian komentar di postingan video ini, atau bisa kalian WA Bapak secara pribadi, ya. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan latihan pelajaran ketiga, ya, latihan bab 3 pelajaran 3 halaman 66 dan 67. Dan kalian juga kerjakan latihan halaman 70 dan 71, ya. Nanti kalian kerjakan dan difoto lalu dimasukkan ke tugas classroom, ya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.